Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah syahadata man khairum maqama wa ahsanu nadiyya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mutassifu bil makarimi kibaru wa sabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi ila yaumil liqa'i amma ba'd. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah biiznillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai malapetaka, dari berbagai musibah, wabil khusus adalah musibah pandemi corona yang masih ada di negeri kita ini, yang mudah-mudahan dengan segera Allah mengangkatnya dari tengah-tengah kehidupan kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa hanya iman dan takwalah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang membahagiakan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari terus pupuk keimanan dan ketakwaan kita ini sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, di mana jika hal ini tidak ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan terasa hampa. Kehidupan ini akan terasa
tidak ada arah. Mau kemana kehidupan ini dibawa? Apa yang penting di dalam kehidupan kita itu tiada lain, tiada bukan, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nasihat. Sehingga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa nasihat itu adalah agama, bahwa agama itu adalah nasihat. Ini menunjukkan bahwa agama dan nasihat itu adalah satu kesatuan. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu betapa penting dalam kehidupan kita seperti agama. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia seperti agama. Maka oleh karena itu, kalau di dalam kehidupan kita tidak pernah mendapatkan nasihat, kita tidak pernah mendengarkan nasihat, kita tidak pernah mencari nasihat di dalam kehidupan ini agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kehidupan ini akan terasa hampa. Kehidupan ini akan terasa tidak ada maknanya, tidak ada apa-apa bagi kita. Kehidupan ini hanyalah aktivitas belaka, hanyalah kehidupan dunia belaka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi kalau kita mengamati keadaan manusia terkait dengan nasihat ini, ternyata ada dua golongan manusia yang sikapnya berbeda ketika dihadapkan kepada sebuah nasihat. Ada orang yang siap menerima nasihat, ada orang yang enggan menerima nasihat, ada orang yang dia menjauhi nasihat. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-A'la ayat 10 sampai ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru akan mengambil pelajaran terhadap nasihat itu, akan menjadikan pelajaran terhadap agama itu. Siapa? May yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama, golongan orang yang akan senantiasa mencari nasihat, orang yang senantiasa menerima nasihat, yaitu orang-orang yang ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada golongan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatajannabuhal ashqa, wa yatajannabuha, dan dia menjauhi nasihat itu, dia menjauhi peringatan itu. Siapa dia? Adalah al-ashqa, orang yang paling celaka. Ada golongan yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang kedua, adalah orang yang paling celaka, yaitu orang yang menjauhi nasihat. Orang yang kalau nasihat itu disampaikan kepadanya, maka dia menutup telinga rapat-rapat, tidak mau mendengarkan nasihat itu. Bahkan dia menjauhi, lari dari nasihat itu. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ashqa, orang yang paling celaka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, allazi
orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, orang yang tidak mau mendengarkan ajakan agama, orang yang tidak mau mendengarkan petua-petua syariat, maka mereka itu yaslan narul kubro, mereka akan masuk kepada neraka yang besar, yaitu neraka yang siksanya sungguh luar biasa, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Mereka di neraka itu la yamutu, mereka tidak mati, wa la yahya, dan tidak hidup. Ini artinya apa? Ini artinya mereka itu ada dalam penderitaan, mereka itu ada dalam kenestapaan, mereka itu ada senantiasa dalam kecelakaan, tidak mati, tidak hidup. Kita bisa membayangkan kalau seseorang yang sakitnya tidak kunjung sembuh, begitu juga tidak meninggal dunia, terus dalam keadaan sakit, tidak sembuh, tidak meninggal dunia. Kadang mungkin terlintas di dalam pikirannya, ya Allah, kenapa kalau aku tidak disembuhkan, aku matikan saja, aku tidak kuat dengan rasa sakit ini. Itulah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, itulah orang yang tidak mau mengikuti ajakan agama, itulah orang yang tidak mau mengikuti ajakan syariat, itulah orang yang menjauhi agama, itulah orang yang menjauhi syariat. Ia enggan mengikuti petunjuk-petunjuk syariat Allah Subhanahu wa taala, petua-petua Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu la yamutu wa la yahya. Dia itu tidak mati, tidak hidup. Kalau dalam kehidupan dunia ini tidak mati, tidak hidup, itu berarti ada dalam penderitaan terus, ada dalam kenestapaan terus, ada dalam kebinasaan terus, ada dalam musibah terus. Itu namanya la yamutu wa la yahya. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama introspeksi diri. Kita ini termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Jangan-jangan negeri ini saat ini terus dilanda musibah, dilanda pandemi corona yang tidak tahu sampai kapan ini akan berhenti. Kalau kita melihat grafik orang-orang yang terkena, ternyata semakin meningkat. Wallahu a'lam sampai kapan. Kita hanya bisa berharap, kita hanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan, agar kita dilindungi, agar keluarga kita diselamatkan, keluarga kita dilindungi, agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena di negeri kita ini ada orang-orang yang enggan menerima nasihat, ada orang-orang yang menjauhi nasihat, baik itu secara individu ataupun secara kolektif masyarakat, ataupun dalam tataran pejabat pemerintahan yang tidak mau mengikuti anjuran-anjuran nasihat, yang tidak mau mengikuti anjuran-anjuran agama, anjuran-anjuran syariat Islam. Naudzubillah summa naudzubillah kalau itu terjadi di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang golongan pertama, orang-orang yang siap menerima nasihat, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan diselamatkan dengan nasihat itu, sehingga akhirnya kita berada dalam kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa
والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد بن عبد الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته إلى يوم اللقاء. أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا وقراءتنا وجميع أعمالنا وتعمل تكسرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسامر سامر سامر علينا كل عاسر بجاه البصير النذير. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وألجأنا إلى الحي الباقي الذي لا يموت أن يصرف عنا الوباء أن يصرف عنا الوباء أن يصرف عنا الوباء ويكفنا شر الداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا يهتدي إلى بيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير ومطالب بها وبصير ومطالب بها وخبير. يسر لنا أمورنا واقض هوائجنا وتقبل منا دعاءنا تقبل منا دعاءنا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها